Oke, selamat pagi semuanya. Mari kita mulai kelas kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami agar kami boleh mengerti, boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan melalui kelas agama pada saat ini. Tolong kami agar kami boleh menghidupkan kehidupan yang setia, beriman, dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Allah menyelamatkan yang hilang. Kita akan belajar untuk beberapa pertemuan ini untuk mendalami perumpamaan-perumpamaan di dalam kitab Lukas pasal 15, yaitu tentang Allah menyelamatkan, mencari orang berdosa yang hilang. Nah, saat ini kita akan belajar dari perumpamaan domba yang hilang dalam Lukas pasal 15. Oke, latar belakangnya begini. Satu hari di dalam kitab Lukas pasal 15, Tuhan Yesus didatangi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, orang-orang Farisi ini dan juga ahli-ahli Taurat adalah pemuka-pemuka agama. Mereka adalah orang-orang yang dihormati dari segi sosial, dari segi agama. Mereka sangat dihormati karena mereka dianggap orang yang suci. Dan mereka ini tidak suka sama Yesus. Mereka kesal kepada Yesus. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah orang-orang yang sombong. Sedangkan Yesus adalah orang yang rendah hati. Nah, kenapa sih orang ahli Farisi ini dan ahli Taurat ini marah kepada Yesus? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat marah dan kesal kepada Yesus oleh karena Yesus bergaul erat dengan para pemungut cukai dan para penjahat. Kenapa Yesus dimarahi atau ditegur? Karena Yesus ini suka bergaul dekat, akrab dengan orang-orang jahat. Pemungut cukai ini adalah orang yang jahat. Kita baca di Lukas pasal 15 ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, iya, Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, perlu kita ketahui bahwa ahli Taurat dan orang Farisi itu menjauhi orang-orang berdosa, menjauhi orang-orang yang jahat pemungut cukai, karena mereka menganggap orang berdosa itu najis dan tidak boleh didekati. Nah, tetapi Yesus bertindak lain, bertindak berbeda. Yesus mendekati orang berdosa, Yesus dekat dengan orang yang jahat, dan Yesus mau bergaul akrab. Yesus mau bergaul akrab dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Ketika Yesus mendengar kekesalan mereka, dia menceritakan sebuah perumpamaan. Yesus ingin mengajar ahli Taurat dan orang Farisi dengan sebuah cerita perumpamaan yang sangat menarik. Perumpamaan mengenai domba yang hilang. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah kumpulan atau kawanan domba yang banyak. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 4, Yesus mengatakan dan bertanya kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Ini dia, kita bacain. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor domba, seekor di antaranya tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, siapa sih di antara kalian yang tidak akan meninggalkan 99 domba yang masih ada dan pergi mencari domba yang hilang di padang gurun? Nah, menurut kebudayaan, orang-orang Yahudi ini sangat menghargai dan mencintai dombanya. Jadi kalau ada domba yang hilang, pasti mereka akan cari. Mereka akan meninggalkan yang 99 ini yang masih ada, yang tidak hilang di dalam tempatnya, dan mereka akan pergi mencari yang hilang ini. Itu kebudayaannya. Nah, saat itu Tuhan Yesus menceritakan bahwa gembala ini menyadari bahwa ada satu ekor domba yang hilang. Ketika diamat-amati, ternyata ada satu ekor domba yang hilang. Dan gembala tersebut meninggalkan 99 domba yang ada, lalu pergi mencari satu ekor domba yang tersesat. Meskipun masih banyak dombanya, tetapi dia tidak mau. Gembala ini tidak mau kehilangan satu pun domba. Karena domba ini sangat berharga. Gembala tersebut sangat sedih
Gembala ini sangat sedih ketika mengetahui bahwa ada satu ekor domba yang hilang. Gembala ini khawatir, jangan-jangan domba ini dimakan oleh binatang buas. Jangan-jangan domba ini terjatuh ke jurang dan akhirnya mati. Gembala domba ini sangat sedih. Gembala itu akhirnya mencari dengan sabar domba yang tersesat di segala tempat. Dia pergi ke bukit-bukit, ke lereng-lereng, ke lembah-lembah yang berbatuan, padang gurun. Walaupun di sana berbahaya, tetapi gembala domba ini tidak peduli akan resikonya. Dia tetap berusaha dengan sabar. Dia tetap mencari domba yang hilang ini, kemanapun itu. Gembala itu tidak pernah menyerah dan tetap berjuang untuk mencari dan menyelamatkan domba yang hilang itu, apapun resikonya. Sampai pada akhirnya gembala itu, ketika dia sudah sangat lelah tetapi dia masih mau mencari domba ini, dia menemukan domba tersebut. Dia menggendong domba itu. Akhirnya dia menemukan domba itu lagi tersesat, mungkin sedang terluka, dengan domba ini kehausan, kelelahan. Domba itu tidak bisa lagi berjalan dengan kakinya. Akhirnya gembala ini menggendong domba tersebut ke atas bahunya dan berjalan pulang kembali ke rumahnya. Luar biasa nih gembala ini. Dombanya akhirnya terselamatkan. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 15 ayat 6. Dan setibanya di rumah, gembala itu memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi ini gembala ini panggil semua kenalannya, semua saudaranya, tetangganya, saudara sahabatnya. Semuanya dipanggil, ayo kita bersenang-senang. Karena dombaku yang hilang telah ditemukan, telah diselamatkan. Gembala tersebut sangat bersukacita. Sangat senang dia. Oleh karena apa? Karena domba yang hilang telah ditemukan dan diselamatkan. Luar biasa. Mari kita lihat makna dari perumpamaan ini. Siapa sih gembala ini? Gembala ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mencari manusia yang hilang. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mencari manusia yang hilang. Dia tidak mempedulikan resikonya dalam mencari manusia yang hilang. Bahkan dia rela mati untuk menyelamatkan manusia yang hilang. Manusia yang telah terjatuh di dalam dosa. Siapa itu domba itu? Domba adalah melambangkan manusia yang berdosa dan hilang. Kita semua adalah manusia yang telah berdosa dan telah hilang. Kita telah hilang dari Tuhan. Dan Tuhan berusaha mencari kita dan menyelamatkan kita. Hilang, apa artinya hilang dan tersesat? Hilang artinya adalah jatuh ke dalam dosa. Kesimpulannya adalah Tuhan Yesus selalu berjuang untuk menemukan dan mendapatkan kembali orang-orang berdosa yang hilang. Dia ingin agar kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus selalu berjuang untuk kita semua, supaya kita boleh selamat. Karena kita adalah kesayangannya Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak ingin kita kenapa-napa. Tuhan tidak ingin kita celaka dan mati. Yesus ingin kita selamat. Mari kita menghargai pengorbanan Yesus. Semoga pelajaran pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita dan boleh kita mengerti. Sampai di sini kelas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.